Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Hari Senin minggu kemarin saya jadi pembicara di workshop tentang presentasi bahasa Jepang. Kali ini workshopnya diadain di Universitas Danau Persada, tempat kerja saya. Nah, yang hadir adalah guru-guru bahasa Jepang yang mengajar di SMA di sekitar Jakarta. Selain guru, ada juga mahasiswa yang kuliah di jurusan pendidikan bahasa Jepang. Saya dulu pernah ngajar di SMA dan ngerasain kalau jadi guru di SMA itu susah untuk dapat kesempatan kembangkan diri. Saya senang bisa berbagi pengalaman ke guru-guru SMA lewat workshop hari itu. Terus hari Rabunya saya ikut acara kunjungan ke pabrik Toyota lagi. Kalau kunjungan sebelumnya saya antar mahasiswa dan dosen ke pabrik Toyota. Nah, kali ini yang ikut kunjungan adalah karyawan universitas. Karyawan universitas ikut kunjungan ke pabrik Toyota supaya bisa belajar manajemennya Toyota. Kali ini saya ikut acara ini sebagai wakil fakultas. Saya udah bilang ke atasan kalau saya udah pernah ke pabrik Toyota, jadi karena itu saya nggak mau ikut lagi. Tapi atasan saya sepertinya agak maksa nih, jadi ya saya terpaksa ikut lagi deh. Kali ini semua pejabat universitas ikut, jadi suasananya agak tegang nih. Terus bulan depan ada mahasiswa saya yang bakal ikut lomba pidato. Lomba pidatonya ini kalau nggak salah bakal diadain di Universitas Indonesia. Mahasiswa saya namanya Ian. Dia bakal pidato tentang masalah sampah. Katanya sih dia udah hafal isi pidatonya, tapi saya masih ragu. Jadi saya ajak dia keliling kelas untuk latihan. Saya masuk ke kelas-kelas dan minta Ian untuk pidato di depan kelas itu. Awalnya dia gugup banget dan suka lupa isi pidatonya, tapi habis pidato di 2-3 kelas, lama-lama dia mulai bisa kuasai dirinya sendiri dan bisa pidato lebih lancar. Mungkin minggu depan saya bakal ajak dia latihan di kelas yang lebih besar. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya mau cerita pengalaman kerja di pameran pendidikan Jepang yang diadain di Jakarta Convention Center di daerah Senayan, Jakarta Pusat. Pameran pendidikan ini adalah pameran yang rutin diadain oleh JASO dan Persada. Tahun ini selain dua institusi itu, ada juga organisasi Study in Japan yang jadi sponsor pameran ini. Study in Japan ini adalah organisasi di bawah Kementerian Pendidikan Jepang yang bertugas untuk mempromosikan belajar di Jepang. Kantor mereka ada di kampus saya loh. Saya pernah munculin kegiatan pembukaan kantor mereka di video Harinya Japanesia. Apa kalian masih ingat? Oh ya, pameran pendidikan Jepang ini diadain di hari Minggu tanggal 24 November kemarin. Sebenarnya di awal saya ditawarin kerjaan untuk jaga booth Universitas Jepang atau sekolah bahasa Jepang yang ikut pameran, tapi saya bilang nggak bisa, soalnya di hari yang sama ada Koryukai Online Japanesia. Nah, habis itu saya juga dihubungi pihak humas kampus dan ditawarin kerjaan untuk jaga booth Universitas Danau Persada. Saya bilang kalau saya ada acara di sorenya, jadi saya bilang nggak bisa. Terus pihak humas bilang kalau saya bisa jaga booth dan pulang duluan supaya saya bisa tetap ikut acara Koryukai di sorenya. Akhirnya karena dibilang bisa pulang lebih cepat, jadi saya terima tawaran kerjaan itu. Saya berangkat dari kampus bareng tim humas dari jam 8 pagi. Oh ya, humas itu singkatan dari hubungan masyarakat. Bahasa Jepangnya kohobu. Dulu saya biasa jadi penerjemah utama di pameran pendidikan Jepang ini. Dulu saya suka jadi penerjemah di acara pembukaannya. Tapi akhir-akhir ini saya banyak kerjaan, jadi saya lebih milih untuk pilih kerjaan yang nggak begitu susah. Hari itu saya pakai baju happy warna merah. Sayang banget saya nggak ambil videonya, tapi cuma ada foto ini aja. Pas acara pameran pendidikannya dimulai, banyak banget pengunjung yang masuk area pameran. Kayaknya ada ribuan orang yang masuk deh. Saya ambil video pas para pengunjung masuk ke area pameran. Mungkin saya ambil video sekitar 5 menit, tapi arus pengunjung yang masuk nggak berhenti-berhenti loh. Orang yang berkunjung itu rata-rata murid SMA, mahasiswa, dan guru atau dosen bahasa Jepang. Terus rata-rata murid SMA atau mahasiswa datang bareng sama orang tua mereka.
Waktu jaga booth, saya banyak ngobrol sama orang tua yang anaknya minat dengan sekolah ke Jepang. Ada orang tua yang mau sekolahin anaknya ke Jepang dengan biaya sendiri, tapi banyak juga orang tua yang mau sekolahin anak mereka pakai beasiswa. Terus ada juga mahasiswa yang udah lulus, tanya-tanya ke saya tentang beasiswa ke program S2 di Jepang. Terus saya bilang ke mereka kalau mau sekolah ke Jepang, khususnya ke program S2 dengan beasiswa, mereka harus bisa siapin rencana penelitian yang bagus. Terus pas di sana saya ketemu dengan junior saya waktu kuliah. Pas lagi jaga booth, saya disapa sama satu orang perempuan. Dia bilang gini, Mas Ari apa kabar? Nah pasti nggak ingat ya sama saya gitu. Pas lihat mukanya memang saya udah nggak ingat itu siapa. Terus dia cerita kalau dia adalah junior saya waktu kuliah. Dia 1 tahun di bawah saya. Terus saya minta maaf dan kami ngobrol banyak tentang sekolah di Jepang. Waktu itu dia bawa anaknya yang udah kelas 2 SMA. Dia cerita kalau anaknya ini minat dengan sekolah di Jepang, tapi belum tahu mau belajar apa. Terus saya kasih saran untuk belajar bahasa Jepang dulu selama SMA dan nyari tahu dia minat dengan apa. Terus saya juga ketemu penonton video Harinya Japanesia loh. Dia orang Jepang yang kerja di kedutaan besar. Pas ketemu saya, dia bilang, YouTube yararete masu yo ne, itsumo mite masu yo, gitu. Wah, saya seneng banget pas denger dia selalu nonton video ini. Sayang banget saya nggak sempat ngerekam momen itu ya. Pameran kali ini katanya diikuti oleh 50 lebih instansi pendidikan dari Jepang. Ada universitas, terus ada juga sekolah bahasa Jepang, dan lain-lain. Orang Indonesia yang datang ke pameran pendidikan kali ini lumayan banyak. Itu tandanya masih banyak orang Indonesia yang punya minat belajar di Jepang. Saya pikir itu tanda yang bagus ya. Semoga makin banyak orang Indonesia yang bisa belajar di Jepang ya.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でジャカルタで行われた日本留学フェアについて話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。フェアに来てくれたインドネシア人が多くて、日本に留学に行きたいっていうインドネシア人がまだ多いっていうことが分かってよかったなと思います。私は日本留学から、私は日本留学から戻って、6年間ぐらい経ちましたけれども、また行きたいですね。絶対に行きます。さて、今回も日記に出ていない単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はボレです。ボレはインドネシア語大辞典で調べたら、評価されたとか、禁じられていないとか、あと、できるとか可能とかという意味があるということが分かりました。また、意味幅の広い単語ですね。あと、役割としてボレは形容詞に入っているみたいです。また、日常会話で構わないとか、いいですよとかという意味の返事として、結構使われていますね。では、ボレの、使う場面をいくつか見て、ボレの使い方や意味などを確認しましょう。まず、許可を求めるときに使うボレですけれども、例えば、apa boleh saya pakai kursi ini という文章で、意味はこの椅子を使ってもいいですかという意味です。それに対する返しはボレと言って返すことができます。もう一つ見ましょう。今回はカジュアルな感じの文章をお見せしますね。例えば、boleh nggak saya minggu depan main ke rumah kamu という文章で、意味は来週君の家に遊びに行ってもいいですかという意味です。返しとして、行ってもいいという場合は、ボレとか、いや、シラガンとかでいいでしょう。ダメな場合は、また今度ねという意味の、なんてやじゃやが使えますね。ダメの場合は、ジャガンとか、ガボレとかも使いますけれども、なんか、ストレートすぎて、私は使えないかなと思います。まあ、仲のいい友達とかには別に使ってもいいと思いますよ。あと、授業で学生たちにやってもらう課題について、学生たちとよく話し合ってから一緒に課題の内容を決めていますけれども、例えば最終的にじゃあ課題の内容は
こういう内容にしましょうねという学生たちに確認したら、学生たちはよくボレ先生とか言って返事をするんですね。その場合のボレは私たちはそのような内容の課題で構いませんよという意味のボレだと思います。その返事を聞くとちょっとだけですね、イラッとしました。なぜかというと私は、教師として課題を出します。学生たちに課題をやってもらうという状況なのに、学生たちはボレということで、その課題に対して評価を与える、与えるみたいな雰囲気になったので、ちょっとですね、イラッとしました。あまり良くないですけれども、そのような使い方もあります。あと、ボレに、できるとか、可能っていう意味もありますので、apa boleh saya pakai kursi ini という依頼に対して、bisa と答える人もいるわけですので、許可について言うのか、可能性について言うのかという2つのことが表せますので、まずは適当に使ってみて、周りの反応をフィードバックとしてぜひキャッチしてみてください。わからないことがあったら、この動画のコメント欄に私に報告してください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、この動画を見てですね、たくさんインドネシア語のインプットを吸収して、インドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かって、ちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら、下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye. Itu dulu sementara ini, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.